Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan kisah petualangan Tori di kota Xinjiang yang sudah masuk season kelima teman-teman. Wah, makin seru aja ya kisah dari Sinta Diary ini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Entry kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah kesabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Tanah Xinjiang. Ketika Bon akhirnya memicu elemen roh tanah, Isatori di kota Xinjiang. Peperangan di setiap kota perbatasan sudah mencapai titik akhir, di mana seluruh kota perbatasan harus mundur ke kota terlarang. Sekali lagi, pihak manusia harus berduka. Dewi Maut mengalami situasi yang sulit. Hal itu membuat Devi, adik dari Diva, melakukan pengorbanan untuk melakukan penyatuan mutlak dan berubah menjadi Dewi Maut sekali lagi. Sementara itu, Alam Merapi juga sudah melakukan pergerakan. Raden Ronggo yang pernah dilawan oleh rombongan Tori akhirnya dikirim ke tanah kematian atas perintah dari Bapetruk. Begitu juga dengan Raja Merapi dan juga para naga penjaga Nusantara. Lalu Ki Sabto dan rombongannya juga sudah mulai bertindak, dan tanpa diduga Nadi semesta alam Dao memberikan bantuan bersama salah satu penjaga gerbang mata angin, hewan suci tertinggi Si Fang Bai Hu, menyertai perjalanan mereka. Jaka yang telah terkurung di sarang Ratu Iblis akhirnya terbebas dan masuk ke dalam sarang Ratu Iblis untuk mencari keberadaan Rio. Tidak hanya itu, ternyata Raka Sidan telah menjadi salah satu iblis yang bernama Red Baron. Kemudian tanpa disangka saat Rio membuka dunia Mara, King of Mara muncul bersama para pangeran dan putri kerajaan Wentira, yang mana mereka mendapat bantuan yang kuat untuk menghancurkan sarang Ratu Iblis dari dalam. Di sisi lain, Tori, Desta, dan Dewi Maut akan pergi ke kota iblis untuk menyelamatkan Jaka dan Rio. Disinilah perjalanan penuh bahaya akan mereka lalui. Sementara itu, Si Jin memimpin prajurit Dao untuk mengakhiri pasukan iblis yang sudah tidak berdaya setelah terkena jebakan Yu Yin. Desta ditemani Janoko lebih dulu membombardir para iblis yang berusaha untuk kabur, disusul Tori. 5.000 prajurit iblis. Akhirnya tidak ada satupun yang bisa lolos. Hal ini membuat Minos naik pitam. Dia sudah menduga akan hal tersebut, tapi dia tidak punya pilihan untuk mengerahkan para prajuritnya masuk ke dalam perangkap. Sungguh menyenangkan membantai para iblis ini, ucap Desta menikmati pembantaian itu. Ceklek, klek, ceras. Janoko juga ikut bertindak. Beberapa iblis yang nekat mendekati mereka berdua langsung terpelintir dan diperas seperti cucian. Tuhan, jangan terlalu jauh. Akan merepotkan jika ada serangan mendadak. Serahkan sisanya kepada prajurit Dao, Janoko mengingatkan. Aku bahkan belum selesai untuk pemanasan, Janoko, balas Desta. Jangan memaksakan diri Anda, Tuan. Pasukan iblis ini kemungkinan hanyalah pasukan pengalih saja yang sengaja dikorbankan. Dari awal pasukan ini sudah cukup lelah dan sebagian terluka. Jika tidak mungkin mereka semudah ini tumbang, tutur Janoko. Sepertinya apa yang kau katakan benar. Ini memang terlalu mudah, kata Desta. Hei Dul, mereka ini hanyalah pasukan iblis invasi pertama. Lihatlah pasukan iblis di sana itu. Sepertinya pimpinan iblis kali ini cukup cerdas. Para iblis yang kita bantai ini hanyalah sebagai umpan untuk mengetahui kemampuan prajurit Dao. Tapi kita tidak bisa terus berada di sini, Dul, ucap Tori. Tuan, inilah kesempatan kita. Jika ingin menerobos, akan merepotkan jika pasukan iblis utama memulai pergerakannya, kata Sri Kandi setelah menjerat musuhnya.
Kau benar Sri Kandi, ini memang saatnya untuk pergi. Dul, aku akan pergi ke atas gerbang terlebih dulu. Aku mengatakan kepada Rizka agar tidak ada yang mencari saat kita pergi, ucap Tori. Baik Nes, serahkan di sini padaku. Tori dan Sri Kandi langsung mundur ke arah gerbang agung. Di pihak iblis terlihat biasa saja. Dengan kematian ribuan pasukan di pihak sendiri, Musi hanya tersenyum karena dia merasa firasatnya benar tentang jebakan tersebut. Minos, pangeran menyuruh kalian untuk maju. Apa yang kalian lakukan di sini? Bukankah kalian maju bersama pasukan kalian, malah kalian santai-santai di sini? Ini kesalahan kalian karena membiarkan pasukan kalian bertindak sendiri. Lebus menghampiri Minos dan menyampaikan pesannya. Hei, apa maksud dari ucapanmu itu, Lebus? Apa kalian memang sengaja mengorbankan kami? Fispir tak bisa menahan amarahnya. Apa? Kau mau mengabaikan perintah? Apapun keputusan pangeran, kalian tidak punya hak untuk protes meskipun kalian harus mati. Ini untuk kepentingan bangsa iblis. Kalian seharusnya bangga. Balas Lebus. Cukup hentikan. Kami akan bergerak sekarang. Jadi minggirlah dari hadapanku, saut Minos. Minos, apa yang kau? Sudah, jangan banyak bicara Fispir. Saat ini yang paling tertekan adalah Minos. Rungo mencegahnya. Hilangkan tampang bersalah itu Minos. Tidak peduli apa keputusanmu, aku akan mengikutimu bahkan jika harus terjun ke jurang api, ucap Fuyo. Aku berharap performa bagus dari kalian. Segera pergi, kata Lebus kemudian meninggalkan mereka. Parat itu, ujar Fispir. Maafkan aku, sebagai pimpinan aku tidak bisa memberikan jaminan pada kalian, kata Minos. Apa yang Tuan katakan, aku mengikuti keputusan Anda. Benar, aku juga sama. Kami percaya padamu Tuan Minos. Jika harus mati aku tidak keberatan. 6 jenderal iblis bawahan Minos mulai angkat bicara. Tunggu apa lagi? Jika ini adalah pertempuran terakhir bagiku, dengan senang hati aku melakukannya. Setidaknya aku bangga bertarung di sisi kalian. Para jenderal iblis cukup tersentuh dengan pengakuan Rungo. 4 iblis sejati dan 6 jenderal iblis sudah bertekad untuk bertarung sampai mati. Mereka hanya memiliki sisa prajurit kurang dari 1000 iblis. Musi bukan menambahkan jumlahnya, tapi dia sengaja terang-terangan mengorbankan mereka. Sijin yang memimpin prajurit Tao masih melakukan pembersihan. Mereka melakukan serangan akhir dengan senjata elemen roh yang diciptakan oleh Raka Putri Kepala Suku Zen, Roka. Hal itu dilakukan untuk mencegah para iblis bereinkarnasi. Jenderal, seperti sudah beres semuanya, ucap salah satu prajurit Tao. Aku tidak akan mengira akan semudah ini. Jika begitu bersiaplah untuk mundur. Tugas kita selesai di sini. Kita tunggu instruksi selanjutnya, balas Sijin. Mundurlah jenderal. Prajurit Tao yang bicara dengan Sijin langsung mati setelah dia berusaha menerima serangan untuk melindungi Sijin. Minos beserta jenderal bawahannya dan sisa prajurit tiba-tiba sudah berada di hadapan Sijin. Prajurit Tao mulai diserang balik. Sisa prajurit Minos adalah prajurit iblis yang masih dalam kondisi baik. Berbeda dengan pasukan iblis sebelumnya, ditambah lagi kini pasukan tersebut dipimpin langsung oleh Minos dan jenderal lainnya. Sijin jelaslah bukan lawan mereka. Trang! Sijin berhadapan dengan Fispir yang sama-sama menggunakan tombak. Saat Sijin ditahan oleh Fispir, prajurit Tao mulai dibantai. Desta pun tidak tinggal diam. Dia dan Janoko menghampiri Sijin untuk memberikan bantuan. Jedar! Fispir menghindari serangan bola api yang dilemparkan oleh Desta. Sijin, tarik mundur pasukan Tao. Jika tetap bertahan di sini, mereka akan dibantai. Aku akan menahan mereka bersama Janoko, pinta Desta. Terima kasih. Jaga diri Anda Tuan. Sijin langsung menarik mundur pasukannya. Desta melompat ke udara, menembakkan bola apinya untuk mencegah prajurit iblis mengejar. Cetum! Fuyu, iblis ke-898 menyusul Desta di udara dan melakukan serangan langsung. Tendangan kuat diarahkan ke Desta. Dengan kedua tangannya, Desta menahan serangan tersebut. Meskipun Desta berhasil menahan, dia tetap terjatuh dari ketinggian dan meluncur ke tanah. Sial, Desta langsung bangkit. Sering prang, tombak tajam mengarah ke Desta. Dia bahkan belum siap secara penuh. Untungnya refleks Desta cukup cepat dan mampu menangkis tombak duri milik Fispir. Wow, kombinasi serangan yang berbahaya, ucap Desta. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Janoko menghampiri Desta. Ya, aku baik-baik saja, Janoko. Aku serahkan para pasukan iblis itu. Jangan biarkan ada yang mengganggu. Akan aku hadapi sendiri Tuan Iblis itu, pinta Desta.
Baik, hati-hati Tuan. Fispir dan Fuyu bekerja sama untuk melawan Desta sebelumnya. Mungkin Desta bukan lawan salah satu dari mereka, tapi semenjak keluar dari pagoda 5 unsur, api Komara menjadi lebih murni dan kontrolnya terhadap api Komara meningkat secara signifikan. Mungkin saat ini Desta sudah sekuat Mbak Wongso dalam mengendalikan api Komara. Bahkan bisa dikatakan Desta sudah lebih kuat dari beliau karena Desta memiliki jiwa khusus yang disebut jiwa umur panjang. Dampak kerusakan dari api Komara bisa diminimalisir dan langsung disembuhkan dalam sekejap. Desta cukup mampu mengembangi serangan kombinasi Fuyu dan Fispir. Setiap serangan mereka selalu dipatahkan oleh Desta dan memaksa mereka selalu bertahan setelah menyerang. Tori tiba di atas gerbang agung. Mbak Basil juga berada di sana. Yang biasanya Mbak Basil selalu ada di samping Desta, beliau dengan tenang menyaksikan cucunya bertarung. Tori merasakan ada keanehan. Jadi dia sengaja kembali ke atas gerbang agung juga untuk melihat situasi dari ketinggian. Tori menyadari jika pihak iblis sepertinya merencanakan sesuatu. Jumlah iblis yang ada sangatlah banyak. Mungkin ada sekitar ratusan ribu iblis yang belum bergerak. Jika dari awal para iblis itu bergerak secara serentak, mereka sudah pasti sampai di gerbang agung. Apa Mbak Basil merasakan kejanggalan juga dengan pergerakan iblis kali ini? Tanya Tori. Sejak awal hingga saat ini, pasukan iblis yang menyerang hanyalah umpan untuk mempertimbangkan kekuatan kita. Serangan ini juga bukan apa-apa. Mereka sengaja mencari kelengahan. Saat itu terjadi, mereka akan melancarkan serangan penuh. Jelas Mbak Basil. Sesuai dugaanku, sepertinya akan sulit untuk menerobos, ucap Tori. Apa kau yakin ingin pergi ke kota iblis itu, nak? Bukankah keputusan yang bijak jika memaksa menerobos gelombang iblis di depan? Kata Mbak Basil. Kami hanya mencari kesempatan yang tepat saja, Mbak. Aku juga tidak akan melakukan tindakan yang nekat, balas Tori. Aku rasa kesempatan itu akan sulit ditemukan. Tapi ada yang lebih mudah, tapi akan beresiko, tutur Mbak Basil. Oh, apa itu Mbak? Tidak dilakukan lagi. Anda mampu membaca alur pertarungan, puji Tori. Merekalah kesempatan terbesarmu untuk mudah menerobos gelombang iblis, ucap Mbak Basil sambil menunjuk ke arah pertarungan. Maksud Mbak Basil apa ya? Dugaanku iblis gelombang pertama sengaja dijadikan tumbal. Aku rasa mereka saat ini dilanda kebencian terhadap pimpinan mereka. Jika kau bisa membujuk mereka untuk bekerja sama, tidak hanya kau yang bisa menerobos gelombang iblis kedua itu, hal itu juga akan mengacaukan strategi mereka. Jelas Mbak Basil. Patut dicoba, balas Tori. Desta masih bertarung dan mampu mengimbangi serangan kombinasi Fuyu dan Fispir. Bisa dikatakan situasi mereka seimbang. Desta juga tidak berniat untuk mengalahkannya. Dia hanya mengulur waktu dan memastikan sampai prajurit Tao benar-benar aman. Janoko juga akhirnya berhadapan dengan Minos. Dia sama sekali tidak boleh lengah. Minos adalah iblis berbahaya, sangat kuat dan mampu menghadapi Dewi Maut dalam pertarungan panjang. Lalu di mana Rungo? Dalam kesibukannya, Desta melawan dua iblis sejati. Rungo, iblis ke-696, diam-diam mengambil kesempatan untuk menyerang Desta yang sedang fokus dengan lawannya. Sing! Mati! Ujar Rungo. Gawat, Rungo mengincar titik buta Desta. Serangannya tidak mungkin Desta hindari. Desta hanya bisa mengerahkan lebih banyak energi api Komara untuk perlindungan darurat. Meskipun Desta tahu hal itu tidak berguna. Rungo dipaksa untuk mundur dan terluka, terkena sayatan dan terbakar. Fuyu dan Fispir juga mengalami situasi yang sama. Api Komara berkobar tidak biasa. Sejatinya, api Komara adalah serangan penghancur yang tidak memiliki efek pertahanan, tapi Desta sendiri terkejut. Api Komara bisa berkobar di seluruh tubuhnya dan menjadi aura pertahanan dan serangan yang kuat. Ditambah lagi, Desta tidak mengalami efek samping karena terbakar api Komara. Meskipun terbakar, kulitnya terasa dingin, seperti ada angin yang berjalan di seluruh tubuhnya untuk menetralisir panas api Komara. Tidak hanya itu, api Komara juga memiliki serangan yang tajam seperti pisau dikombinasikan dengan daya hancur panasnya, sehingga menjadi serangan mematikan bagi mereka yang tersayat oleh serangan tersebut. Desta sendiri sangat heran. Api Komara tidak mungkin memiliki serangan yang tajam seperti pedang. Kondisi tersebut terjadi karena ulahnya yang memiliki sumber elemen roh angin, Dewi Maut.
Api dan angin adalah kombinasi yang sempurna. Api akan semakin besar jika ada angin, dan angin akan menjadi lebih tajam jika ada api. Perpaduan angin astral dan api surgawi akan menjadi bentuk elemen kuat yang tidak bisa diremehkan oleh para iblis. Sedikit saja tersentuh akan membuat jiwa melebur menjadi abu. Kombinasi api dan angin adalah kombinasi yang disebut sebagai elemen cahaya, sangat cepat, tajam, dan sangat panas. Dewi Maut tiba-tiba muncul di sisi Desta. Kini situasi berbalik. Rungo, Fispir, dan Fuyu tidak akan bisa menang melawan dua keberadaan yang memiliki elemen roh yang saling terhubung. Dalam kombinasi sempurna ini akan menjadi akhir bagi mereka. Desta hampir celaka karena serangan diam-diam dari Rungo. Untung saja Dewi Maut menyalurkan elemen angin astral yang membuat api Komara berkobar lebih kuat dan juga tajam. Api Komara berputar cepat mengikuti pergerakan angin astral. Karena terlalu cepat terciptalah elemen baru. Itu adalah elemen cahaya, kombinasi baru antara api dan angin. Dewi Maut, terima kasih. Aku sangat terkejut. Api Komara tiba-tiba berubah luar biasa. Ternyata ini bisa dikombinasikan, ucap Desta. Dewi Maut juga tidak tahu jika hal tersebut bisa dilakukan. Dia hanya berniat untuk melindungi Desta. Sama-sama, ujar Dewi Maut. Seluruh tubuh Desta diselimuti cahaya kuning keputihan. Panasnya sangat kuat seperti matahari berjalan. Minos menghentikan duel dengan Janoko melihat situasi Rungo yang lainnya dalam bahaya. Hei, kalian jangan gegabah. Minos, situasinya tidak menguntungkan. Apa yang harus kita lakukan? Ujar Rungo. Kita mundur. Buat apa bertarung mati-matian? Saut Fuyu. Mundur akan merusak harga diriku. Tapi pengecualian untuk saat ini. Mari kita tinggalkan medan perang dan bergabung dengan Bloody. Sekarang aku paham kenapa dia lebih memilih untuk berkhianat, kata Fispir. Sudah aku pikirkan itu, tapi sepertinya mereka tidak akan membiarkan hal itu, saut Minos. Hei, kalian berempat ingin bergabung? Ini bagus untuk mencoba teknik kombinasi ini. Desta langsung bertindak. Slap, jedar. Pergerakan Desta sangat cepat. Serangan meningkat berkali lipat sekuat tenaga. Minos menahan serangan tersebut. Dia mampu bertahan meskipun terpental beberapa meter dan kedua lengannya sebagai rangus. Minos, sudah, bukan saatnya mengkhawatirkan rekanmu. Desta sudah mendekat dan sudah dalam posisi meninju Rungo. Sial, Rungo selengah sedetik saja nyawanya berada di ujung tanduk. Dari udara turun kilatan petir. Sosok naga emas menahan serangan Desta dan mereka sama-sama terbentak. Cukup, hentikan dulu. Tori telah berubah bentuk ke naga sejati hanya untuk menahan serangan Desta. Des, apa yang kau lakukan? Wah, bahaya banget tadi itu. Desta terkejut. Klan Naga, tidak mungkin. Bagaimana bisa manusia bekerja sama dengan Klan Naga? Fispir terkejut dan tanpa sadar jiwanya gemetar. Des, ada apa sih tiba-tiba? Aku perlu bicara dengan mereka. Aku rasa pertarungan ini kita hentikan sementara. Potong Tori. Terserahlah. Memang apa rencanamu, Des? Tanya Desta. Tunggu. Tori kemudian menghampiri Minos dan lainnya. Kita hentikan pertarungan ini. Kami tahu kalian mungkin telah dimanfaatkan sebagai tumbal oleh pimpinan kalian. Kami tidak akan mempersulit kalian jika ingin mundur. Meskipun kematian akan menghampiri kalian juga jika kalian mundur. Bagaimana menurut kalian? Ucap Tori. Aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Tapi kenapa kau ingin membiarkan kami pergi? Tanya Minos. Jika kalian berniat untuk kabur, itu sama saja kalian juga sudah siap untuk mengkhianati bangsa kalian sendiri. Jika itu yang ingin kalian lakukan, carilah Bloody dan bergabung dengannya. Bloody bukanlah musuh kami, tapi juga bukan sekutu kami. Tapi dia memiliki tujuan yang sama seperti kami. Meskipun niatnya adalah mencari keadilan untuk dirinya sendiri, kami mungkin bisa membantu kalian lolos dari pimpinan kalian. Balas Tori. Kenapa kami harus percaya padamu? Kau ingin membantu kami, sudah pasti ada niat tersembunyi. Apa tujuanmu? Saut Rungo. Ya, benar. Kami memang memiliki tujuan. Dengan bantuan kalian juga mungkin kami bisa pergi ke kota iblis. Kami ingin menyelamatkan rekanku yang telah kalian bawa. Aku tidak berharap kalian percaya, tapi ini adalah pilihan yang bagus untuk kalian. Terang Tori. Oh, penawaran yang memang baik. Tapi mau bagaimanapun kami tidak bisa percaya. Balas Minos. Aku bersumpah atas jalan Dao Agungku dan tidak akan mempersulit kalian kecuali kalian yang memulai. Tapi terserah kalian, kesempatan ini tidak akan datang dua kali. Ucap Tori. Aku hargai niat baikmu. Setidaknya kau bersedia melepaskan kami. Tapi kami tetap tidak bisa percaya, ujar Minos. Minos, dia telah bersumpah untuk jalan Dao Agung. Jika dia melanggarnya, jiwa naganya akan hancur. Terang Fispir. Seperti yang aku duga, kau memiliki pecahan jiwa naga, ucap Tori.
Aku tidak tahu sembah apa yang kau lakukan, tapi aku bisa mempercayai Visper, kata Minos. Lalu bagaimana keputusanmu? Desak Tori. Lalu, sekarang bagaimana keputusanmu? Semuanya dengarkan aku. Kita mundur dari pertempuran, yang artinya sama saja kita mengkhianati iblis. Aku tidak memaksa kalian mengikuti jejakku. Mulai dari sekarang, aku membebaskan kalian. Pilihlah keputusan yang terbaik untuk kalian. Minos secara terang-terangan mendeklarasikan atas pengkhianatannya. Para pengikut Minos terdiam. Mereka mencerna baik-baik apa yang dia katakan. Semuanya tahu bahwa mereka sengaja dikorbankan oleh Musi. Mematuhi Musi sama saja menyuruh mereka bunuh diri, berkhianat juga mati. Tapi setidaknya ada sedikit harapan bagi mereka untuk bertahan hidup. Apapun keputusan Anda, aku tetap mendukung Anda. Sisa prajurit iblis bawaan Minos juga tetap mengikutnya tanpa ada yang berpaling. Di lokasi Musi berada, dia melihat semangat para pasukan iblis Minos, tapi Musi tidak tahu apa yang membuat mereka semangat seperti itu. Pangeran, sepertinya mereka bersemangat, ucap Lebos. Ya, itu sudah seharusnya. Saat mereka tumbang, saatnya kita bergerak, kata Musi. Siap pangeran. Sebelum Tori menghampiri Desta, dia telah berpamitan terlebih dulu kepada Rizka dan Margareta, Wukong dan Bajie, mengawal mereka menuju pusat kota terlarang yang lebih aman. Si Jin masih dibutuhkan di gerbang agung bersama Cupid untuk membantu pertahanan Istana Agung. Baiklah, kami akan mempercayaimu. Meskipun kalian membantu, aku masih tidak yakin bisa melewati Pangeran Minos. Dia adalah iblis tingkat raja. Dia iblis ke-70. Kemampuannya tak jauh beda dengan Raja Mogu, balas Minos. Informasi yang cukup berguna. Jika begitu kita tidak perlu melawan mereka langsung, ucap Tori. Lalu, apa rencanamu? Roka! Roka muncul di balik bayangan. Apa yang bisa saya lakukan, Tuhan? Tanya Roka. Aku minta tolong. Carilah celah terlemah di antara pasukan iblis. Kami harus menerobos dan pergi ke kota iblis, pinta Tori. Baik, segera saya laksanakan. Gabon, Bakara, Gabon, panggil Tori. Jedum, jedum, jedum. Mereka bertiga muncul. Saya menerima panggilan Tuan, ucap mereka bertiga sopan. Gabon, pilih 50 orang terkuat klan Barba. Kawal kami untuk menerobos pasukan iblis. Bakara, siapkan persenjataan memadai. Gamon, bersiap untuk berada di depan. Bantai yang menghalangi kita, pinta Tori. Baiklah, saya akan laksanakan sesuai perintah Tuan. Beberapa saat kemudian, Gabun telah memilih 50 orang terkuat dari klan Barba. Salah satunya adalah kepala suku klan Barba, Erza, petarung terkuat wanita anak Orza, dan sisanya satria klan Barba terkuat yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Desta tentunya percaya dengan keputusan Tori. Dia tidak banyak bersuara karena strategi bukanlah keahliannya. Dewi Maut jelas masih menyimpan dendam dengan Minos, tapi dia berusaha untuk mengesampingkan masalah pribadinya dan akan berusaha untuk menyelamatkan Jaka dan Rio. Dewi Maut tidak ingin kehilangan rekannya lagi. Baginya, Jaka, Rio, dan semuanya yang berjuang bersama adalah rekan yang sangat berarti untuknya. Rizka dan Margareta hanya bisa berdoa untuk keselamatan rekan-rekan mereka. Mereka berdua tidak bisa ikut campur terlalu dalam. Minos sadar dia mengambil keputusan yang tepat. Jika dari awal Tori ingin memusnahkan semua pengikut Minos, semudah Tori membalikan telapak tangannya. Lagi pula, selama pertarungan berlangsung dengan para iblis, Tori belum sepenuhnya mengerahkan kemampuan sesungguhnya. Bahkan saat melawan Lao Che, Tori hanya sekedar memastikan sampai mana batasnya, menggunakan energi spiritual tanpa menggunakan roh elemen yang sesungguhnya. Kami sudah siap, ujar Gabon. Sudah saya pastikan, semuanya mendapatkan senjata spiritual tingkat tinggi Tuhan, kata Bakara. Aku sudah tak sabar, ingin mengobrak-abrik kumpulan iblis itu. Hahaha, ujar Gamon. Baiklah, Roka juga telah menemukan titik terlemah di antara pasukan iblis. Saatnya kita berangkat, ucap Tori sambil mengangkat tombak naga emasnya. Teriakan semangat klan Barba menggema. Suara dari 50 prajurit klan Barba bisa disetarakan dengan ribuan prajurit. Tanah bergetar, langit menciut dan mengguncang jagat semesta Dao.
Tori sudah memberikan perintah. 50 ksatria terkuat klan Barba sudah siap berada di garis depan bersama dengan beberapa prajurit iblis sebagai kamuflase untuk menyamarkan ksatria Barba. Gabon, Bakara, dan Gamon memimpin. Tori, Desta, dan Dewi Maut berada di tengah prajurit Barba, Minos, dan bawahnya serta 700-an prajurit iblis menjaga barisan belakang. Musi, pangeran iblis ke-70 menyadari pergerakan tidak biasa. Dia menyadari bahwa Minos dan pasukannya telah mundur meninggalkan medan perang. Musi masih belum tahu fakta bahwa di antara rombongan Minos ada sosok lain yang tidak bisa diremehkan. Pecundang itu berani-beraninya kabur dan mengabaikan perintahku, ucap Musi. Pangeran, izinkan saya mengurus. Aku memang bukan tandingan Minos, tapi kondisinya sekarang pasti sedang buruk. Aku rasa aku bisa mengalahkannya, balas Lebus. Jangan. Kau lebih dibutuhkan di sini dengan kecerdasanmu. Biarkan Yugot yang menanganinya. God, bawa 1000 pasukan, musnahkan pengkhianat itu, perintah Musi. Baik pangeran, balas Yugot, iblis ke-580. Yugot cukup cerdas. Dia juga sengaja membiarkan rombongan Minos melangkah lebih jauh. Bahkan dia sengaja membuka jalan sehingga rombongan Minos mudah melewatinya untuk menghindari kecurigaan bahwa Minos sengaja dijebak. Yugot hanya menempatkan iblis lemah yang sengaja digunakan untuk menahan Minos. Hasilnya rombongan Minos dengan mudah menerobos rombongan iblis tanpa ada ikut campur dari prajurit Barba. Prajurit Minos sendiri sudah cukup untuk menyingkirkan para penghalang. Minggir, jangan menghalangi jalan kami. Serap! 6 jenderal iblis bawaan Minos memimpin serangan membuka jalan. Iblis rendahan tentu saja bukan lawan mereka berenam dengan mudah. Mereka membantai pasukan Musi. Kepercayaan diri para jenderal tersebut langsung melambung tinggi. Aku tidak percaya pasukan Pangeran Musi selama ini. Mereka tidak lemah, kita saja yang terlalu kuat. 6 jenderal iblis di pihak Minos mulai menyombongkan dirinya. Bukankah ini terlalu mudah? Ucap Bakara. Tentu saja leluhur Roka yang memilih jalur ini. Sudah pasti dia mencari titik terlemah dalam pasukan. Mungkin aku tidak kebagian nih untuk beraksi, balas Gamon. Tetap saja ini cukup mencurigakan Tuan Gamon dalam menempatkan pasukan. Sudah pasti ada komandan yang memiliki wewenang untuk mengatur prajurit. Mustahil pasukan iblis sebanyak ini mengabaikannya. Dengan kata lain, mereka sengaja memberikan jalan untuk kita. Apa yang akan kita hadapi di depan sana? Aku rasa tidak akan mudah, saut Orza, kepala suku klan Barba. Tepat seperti yang aku pikirkan, kepala suku. Intuisimu masuk akal, ucap Bakara. Tolong panggil saja saya dengan sebutan nama Tuan Bakara, balas Orza. Sudah. Jangan ajak aku untuk berpikir, kata Gamon sambil mengkaru-karu kepalanya. Kepalamu besar, tapi otakmu kecil, Gamon, canda Bakara. Kakak, apa otakku kecil ya? Tanya Gamon kepada Gabon. Apa mau aku bedah supaya kau tahu? Balas Gabon. Yugot dan pasukannya sudah bergerak menunggu rombongan Minos di titik yang sudah ditentukan. Yugot bersama 10 jenderal iblis dan 1000 pasukan siap untuk menghadang. Meskipun 10 jenderal iblis yang bersamanya hanyalah jenderal iblis biasa, tapi jika hanya Minos dan bawahannya yang menghadapi, tentu saja dia akan kesulitan. Di dalam rombongan prajurit Barba, Hei Dewi Maut, aksimu di gerbang Ponik cukup mengesankan. Dan bagaimana bisa kalian mempertahankan kondisi gabungan kalian lebih lama? Bukannya ada batasan? Tanya Desta. Ini adalah kondisi permanen. Kamu tuh sebelumnya dalam kondisi hampir mati setelah diserang iblis yang bernama Minos. Dan Devi mengorbankan jiwanya untuk melakukan teknik terlarang yang bisa memaksa kami bergabung dengan paksa. Jiwa Devi telah hancur. Dia tidak akan bisa kembali ke tubuhnya selamanya. Dewi menjelaskan sambil gemetar. Api Komara membara. Tiba-tiba saja Desta diliputi emosi. Tatapannya tajam ke arah Minos yang hanya memiliki jarak kurang lebih 10 meter darinya. Hei, apa yang ingin kau lakukan? Rungo menghalangi pandangan Desta. Jika aku tahu sebelumnya jika Minos yang menyebabkan rekanku sampai harus mengorbankan nyawa, aku tidak akan bersedia bersekutu dengan kalian, ucap Desta serius. Tidak perlu diperpanjang masalahnya, Bang. Aku tahu apa yang terbaik untuk saat ini, kata Dewi Maut. Aku tetap tidak terima. Untuk kali ini, aku biarkan kalian. Setelah kesepakatannya selesai, aku tetap akan memburu kalian. Sorot mata Desta tajam, aura membunuhnya terpancar sangat kuat. Slap! Roka tiba-tiba saja muncul di hadapan Tori. Ada apa, Roka?
Tuhan, di depan kita ada iblis kuat yang sengaja menunggu. Kita bisa beralih mengambil jalur kanan untuk menghindari, tapi kemungkinan situasinya sulit jika kita terjebak di tengah pasukan iblis karena kita mengambil langkah lebih dalam. Tapi jika kita tetap mengikuti jalur ini, kita akan menghadapi iblis yang menghadang kita. Namun, jika kita bisa melewati mereka, tahu jauh lagi, kita akan tiba di medan perang iblis. Roka memberikan laporan. Tidak perlu mengambil jalan yang memakan waktu. Jika di depan ada halangan, tinggal kita hadapi saja. Gabon dan lainnya pasti bisa mengurusnya, kata Tori. Baiklah, apakah ada yang harus saya kerjakan lagi, Tuan? Tetap berada di sekitar Kuroka. Siap. Di barisan terdepan, 6 jenderal iblis masih melakukan tugas yang membuka jalan. Para iblis lemah yang mencoba menghadang mereka hanya menunggu ajalnya. 6 jenderal iblis sebetulnya tidak ingin membantai sesama, tapi mereka tidak punya pilihan lain karena sudah dicap sebagai pengkhianat. Keenam jenderal iblis terlalu percaya diri melawan para iblis lemah yang menghadang mereka sehingga mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang berada di ujung tanduk dalam barisan iblis-iblis lemah itu. 10 jenderal iblis bawahan Yugo telah menyelinap dan bersiap untuk menyerang ke-6 jenderal. Sering, awas! Salah satu dari 6 jenderal iblis menyadari adanya serangan dadakan. Ceras! Tanpa bisa menghindar, ke-6 jenderal iblis harus menerima serangan fatal. 10 jenderal iblis bawahan Yugot secara serentak menyerang ke-6 jenderal tanpa bisa menghindar. Mereka berenam terjepit oleh 10 jenderal iblis yang mengincar titik lemah mereka. Sampai di sini akhirnya serat Yugot mengakhirinya. Ke-6 jenderal iblis bawahan Minos mati seketika. Pengkhianat harus mati, ucap Yugot. Saat Minos menyadarinya, dia langsung menuju ke barisan depan disusul oleh Rungo dan lainnya. Akhirnya kau muncul, Minos. Kau memilih jalan yang salah. Kabur dari pertempuran adalah aib. Kau dan pengikutmu dianggap pengkhianat, dan pengkhianat mati, kata Yugot sambil menenteng 6 kepala jenderal iblis lalu dilemparkan ke arah Minos. Minos sangat marah. Pada akhirnya akan tetap mati, bau bagaimanapun mereka mengambil keputusan. Jika yang menghadang Lebus, mungkin masih ada kesempatan baginya untuk lolos, tapi Minos tidak pernah menyangka bahwa Yugotlah yang akan menghadang mereka. Minos, kita harus bagaimana? Tanya Rungo. Jangan gegabah, Yugot sangat kuat. Bahkan jika kita bergabung sekalipun, aku tidak yakin akan menang, balas Minos. Kita tidak perlu menghadapi Yugot sendiri. Bukankah para manusia itu telah bersepakat untuk saling membantu? Saud Visbir. Jangan terlalu naif. Jika mereka berniat turun tangan, mereka akan ada di sini. Mereka bahkan tidak bergerak dari tempatnya, ucap Fuyu. Ya, pada akhirnya kita akan bertindak sendiri. Para manusia itu jelas membenciku karena perang yang terjadi di perbatasan Phoenix. Jelas, Minos. Jedum. Gabon tiba-tiba melangkah ke depan. Wah, apa makhluk besar ini? Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Fuyu. Harusnya kami yang bertanya. Apa yang kalian lakukan di sini? Garis depan adalah tugas kami. Awas, minggir, ucap Gamon. Aku tahu kalian kuat, tapi dia adalah Yugot iblis ke-580. Kalian tidak mungkin bisa menghadapinya. Terang Visbir. Buka matamu lebar-lebar, teman iblis, saut Bakara. Oh, aku tidak tahu jika sosok aneh yang ada dalam rombonganmu ini, Minos. Apa ini harapan terakhirmu mengandalkan sosok besar ini? Memangnya kenapa jika besar justru malah menjadi sasaran yang mudah? Ucap Yugot kemudian tiba-tiba menghilang. Sering, Yugot tiba-tiba menyerang Gabon. Senjatanya langsung mengarah ke leher Gabon, berniat ingin memenggal Gabon dengan satu serangan yang kuat. Cetap, jebiar. Serangan Yugot ditangkap hanya dengan kedua jari Gabon. Saat itu terjadi energi dahsyat yang terpancar di lengan Gabon. Minos tidak ingin mempercayainya, tapi apa yang dia lihat benar-benar terjadi. Tentu saja yang paling terkejut adalah Yugot menahan serangannya dengan dua jari. Tak masuk di akal baginya seberapa kuat sosok besar berwarna biru di hadapannya itu. Bahkan Lauce sekalipun tidak berani menghadapi Gabon. Memangnya apa yang bisa dilakukan oleh Yugot? Atmosfer di sekeliling Gabon berubah. Tempat yang dia pijak tiba-tiba retak. Energi spiritual sangat kuat mendominasi wilayah sekitar. Lawan seketika tertekan dan moral sekutu melonjak naik, terutama mereka dari klan Barba. Wilayah sekitar berguncang, membuat musuh kehilangan keseimbangan. Momentum yang sangat tepat bagi Gamon dan Bakara untuk langsung bertindak. Jedum. Teriakan jenderal iblis bawahan Yugot bersautan. Gamon dan Bakara membantai mereka tanpa ampun. Serang, seru Erza.
50 prajurit elit klan Barba langsung menyerang secara frontal. Secara umum, serangan ini mengabaikan strategi serangan frontal, mengedepankan adu kekuatan secara langsung. Tindakan seperti ini jarang dilakukan oleh pasukan lain, tapi bagi klan Barba yang memang memiliki individu kuat, serangan seperti ini menjadi andalan mereka. Para prajurit iblis bawahan Minos ikut bergabung dalam pertempuran. Mereka sangat marah atas kematian keenam jenderal iblis dan berniat untuk membalas dendam. Fuyu dan Fispir juga bertindak sebagai pimpinan mereka. Musi tidak terlalu memperhatikan situasi karena dia lebih fokus melihat pertempuran yang mulai berlangsung untuk menjatuhkan Gerbang Agung. Meskipun tanpa Tori dan rekan-rekannya, Gerbang Agung sudah cukup kuat untuk menahan gelombang iblis. Hanya dalam sekejap, pasukan Yugot hampir habis dibantai. Yugot selamat karena berhasil kabur dari Gabon, tapi tidak bisa menghindari luka. Gabon juga tidak mau repot-repot mengejar musuh yang sudah kehilangan niat bertarung. Dia lebih mementingkan keselamatan Presiden Singa Terbang, Tori. Seperti yang sudah selesai, suamiku, ucap Sinta. Mari kita lanjutkan. Tidak perlu lama-lama di sini. Balas Tori. Pasukan Yugot hampir semuanya rata. Prajurit iblis pihak Minos kehilangan korban sekitar 200 prajurit. Klan Barba hanya kehilangan 3 orang. Kematian 3 prajurit klan Barba tersebut setidaknya telah membawa lebih 150 prajurit musuh mati bersamanya. Pencapaian tersebut adalah kebanggaan prajurit Barba yang mati tanpa penyesalan. Rombongan Tori melanjutkan perjalanan dan mereka akhirnya tiba di perbatasan medan perang iblis. Sampai di sini kita berpisah. Medan perang iblis adalah wilayah rumit. Menuju kota iblis tidak mudah. Mungkin salah satu dari kami bisa memandu kalian jika berkenan. Rekanmu yang ditangkap sudah pasti berada di sarang Ratu Iblis. Kami semua tahu di mana tempatnya. Minos memberikan penawaran. Tidak, terima kasih. Aku selalu berpikir bahwa bangsa iblis seperti kalian adalah makhluk yang hanya memiliki sisi jahat. Tapi ternyata kalian juga memiliki rasa balas budi. Saat ini kalian memiliki masalah yang lebih sulit. Kalian berempat mungkin bisa menjaga satu sama lain. Jika bersama dan memimpin sisa pasukan kalian, carilah Bloody dan bekerja samalah dengannya. Kami bisa pergi mencari jalan kami sendiri menuju kota iblis. Balas Tori. Kau memiliki empati yang tinggi. Ucapan benar-benar bisa dipercaya. Baiklah, jika begitu, kami pergi, kata Minos. Tunggu. Desta memandang Minos dengan tatapan amarah. Dul, kata Tori. Hei, apa yang ingin kau lakukan? Rungo melangkah maju. Aku siap jika kau ingin balas dendam sekarang. Fuyu juga melangkah maju. Hentikan kalian berdua. Akulah yang dia inginkan. Pergilah tanpa aku, juga Minos. Hei, Minos, apa yang kau katakan? Kita berdiri bersama dan kita tumbang bersama. Fispir angkat bicara. Jangan melibatkan diri kalian. Manusia itu hanya ingin balas dendam padaku. Kalian pergilah, pinta Minos. Tidak, jika Tuan Minos mati, kami juga akan mati. Mati bersama, saut para prajurit iblis menunjukkan loyalitasnya. Tuan Minos. Apa yang dia lakukan? Gumam Minos heran setelah menerima pukulan yang tidak berarti sama sekali. Pukulan itu untuk rekanku. Aku tidak memiliki lagi dendam denganmu, ucap Desta melangkah pergi setelah menghajar Minos. Setidaknya Desta cukup melampiaskan dendamnya, sebab menyimpan dendam akan menimbulkan energi negatif yang tidak perlu, yang mana itu bisa mempengaruhi jalan spiritualnya. Desta sudah tidak memiliki niat untuk membunuh Minos, tapi sumpahnya untuk membuat perhitungan dengan Minos harus dilakukan. Jika tidak, pondasi spiritualnya akan runtuh. Jika ia mengabaikan sumpahnya sendiri, tapi Desta menghajar Minos tanpa menggunakan ajian Komara Geni. Dia hanya memukul biasa, dan tentu pukulan Desta tidak akan berpengaruh apa-apa kepada Minos. Tori tersenyum lega melihat tindakan Desta yang masih memiliki pengampunan. Hal itu juga dirasakan oleh yang lainnya saat melihat itu. Terima kasih. Dewi mau cukup tersentuh dengan tindakan Desta. Bukankah sudah seharusnya aku mengajar dia yang telah mempersulit temanku? Ayo, sekarang kita harus segera menolong Mas Jaka dan juga Rio. Balas Desta. Desta lebih dulu berjalan memimpin di depan. Punggung kekarnya terlihat lebar, menjiratkan kesabaran yang lapang dan memancarkan wibawa melebihi seorang raja. Dul, kau mau kemana? Apa kau tahu jalannya? Tanya Tori. Desta langsung menghentikan langkahnya. Bukan lewat sini ya. Biar Sirna sudah sikap kerennya tadi.
kau manusia yang lucu, aku suka, hahaha, ucap Gamon. Sikapnya membuat orang khawatir, tapi Tori selalu mampu memecahkan suasana entah saat bersama Jaka, Desta, atau yang lainnya. Ketegangan, perasaan sedih, dan situasi yang tak nyaman langsung hilang berganti dengan candaan yang natural dan tidak dibuat-buat. Di dalam sarang Ratu Iblis, Jaka dan rombongannya sudah mulai beraksi untuk menghancurkan tungku peleburan jiwa. Adanya King of Mara, mereka tentunya menjadi lebih percaya diri untuk bertindak. Hei, siapa kalian? Serat! Apa yang ingin kalian lakukan? Jedung! Jaka dan rombongannya telah berhasil menghancurkan salah satu tungku peleburan jiwa. Disebut tungku, itu terlalu meremehkan karena pada dasarnya itu adalah bukit lava. Pusat dari inti energi sarang ratu keluar seperti lava yang panas yang bisa meleburkan jiwa. Aku ingat, aku terjatuh di sekitaran sini, kemudian aku dibawa oleh sosok yang seperti bunga, ucap Rio. Mereka itu Nue, katanya mereka tidak berbahaya, tapi tidak perlu membunuh mereka. Balas Jaka, seratas! Baru saja Jaka berkata, Dugu dan lainnya malah membantai para Nuiwe. Hei, apa yang kalian lakukan? Bukankah kau bilang sebelumnya jika Nue tidak bermasalah, kenapa membunuh mereka? Ucap Jaka. Ya, Nue memang tidak berbahaya, tapi jika tungku peleburan jiwa dihancurkan, mereka akan menjadi mata sang ratu. Bahkan Niue bisa dijadikan tempat sebagai sumber kesadaran Ratu Iblis. Saat Niue menjadi swadah kesadaran ratu, mereka akan menjadi kuat dan merepotkan. Jelas, Dugu? Sudahlah, ayo mari ke lokasi selanjutnya. Balas Jaka. Berapa jauh lagi ke tunggu berikutnya? Tanya Rio. Akan butuh waktu berbulan-bulan sampai tahunan jika ditempuh langsung. Karena luasnya sarang ratu ini seperti dunia asli, tentu saja kita bisa mempersingkat waktu. Di setiap tungku peleburan jiwa ada lorong portal yang menghubungkan wilayah tungku lainnya dengan lainnya. Mari ikuti kami. Ayo, mari lanjutkan. Tidak perlu mengulur waktu. Tidak ada yang begitu menarik tentang menghancurkan tungku peleburan jiwa. Pertarungan hanya terjadi sebentar, dan sisanya adalah perjalanan yang membosankan, penuh teka-teki yang sengaja dibuat oleh Ratu Iblis untuk membingungkan mereka. Sementara itu, rombongan Ki Sabto telah tiba di gerbang bumi, lokasi di mana istana bumi berada milik pribadi Kaisar Bumi. Dalam perjalanan tak jauh dari gerbang bumi, Ki Sabto juga melewati gerombolan iblis yang dipimpin oleh sosok iblis kuat. Ki Sabto hanya memperhatikan saja. Begitu juga sosok pemimpin iblis juga menyadari kehadiran rombongan Ki Sabto yang sedang naik di atas Baihu. Iblis itu tidak mengambil tindakan. Beliau juga tidak menghiraukannya. Hoi, buka gerbangnya, teriak Bon. Hei, siapa kalian? Ucap sosok di atas gerbang bumi. Kami bukan siapa-siapa, tapi kami mau masuk, balas Bon. Aduh, kenapa kau jawab bukan siapa-siapa sih Bon? Ucap Ki Setya. Loh, kita ini kan memang bukan siapa-siapa. Meskipun ku sebut nama kita satu persatu, mereka juga tidak akan kenal, jawab Bon jujur. Pergilah, sebelum kami bertindak tegas. Orang asing dilarang masuk, kata mereka. Bagaimana ini guru besar? Bagaimana kita meyakinkan mereka? Tanya Ki Joyo. Tunggu sebentar biar aku pikirkan, balas Ki Sabto. Kami sudah tiba di gerbang bumi. Bagaimana kami bisa masuk? Tanya Ki Sabto pada nadi semesta. Tunggulah sebentar, biar aku peringatkan para kaisar bodoh itu, jawab nadi semesta. Di pusat kota terlarang. Hei para kaisar bodoh, haruskah aku katakan berapa kali supaya kalian mengerti? Segera jemput rekanku di depan gerbang bumi. Kalian tuli atau pura-pura tuli, ucap nadi semesta menggema di seluruh kota terlarang. Siapa yang berani bicara seperti itu? Jangan-jangan iblis? Apa mereka telah tiba di gerbang bumi? Ucap beberapa pendekar di dalam kota terlarang. Deng! Kelima kaisar yang sedang berada di istana mereka langsung keluar untuk menuju ke gerbang bumi. Jedum! Salah satu kaisar tiba lebih dulu menyambut yang disebut rekan oleh nadi semesta. Selamat datang, maaf telah lalai menyambut Anda, ucap Kaisar Bumi. Jedum, jedum, jedum. Kaisar lainnya datang menyambut. Selamat datang tuan-tuan, ucap para kaisar. Buka gerbangnya, perintah Kaisar Bumi. Kret, jedum. Silakan masuk terlebih dahulu, tuan-tuan, pinta Kaisar Bumi. Baiklah, terima kasih, balas Ki Sabto, lalu melangkah masuk ke kota terlarang disusul oleh kelima kaisar. Sifang Baihu. Apa aku salah lihat? Ucap Kaisar Agung.
Apa kau tidak salah, Kaisar Agung? Si Fang Baihu adalah hewan suci yang menjaga empat mata angin. Mana mungkin bisa muncul di sini? Bisik Kaisar Ilahi. Wah, apa kehadiranku di sini tidak diterima? Baihu menyahut. Kelima kaisar itu terkejut. Kau benar-benar si Fang Baihu. Suatu kehormatan bisa dikunjungi makhluk suci sepertimu, kata Kaisar Agung. Di mana pagoda lima unsur berada? Tolong antarkan kami ke sana, pinta Ki Sabto. Ikuti kami tuan-tuan, balas Kaisar Bumi. Tanpa basa-basi, Ki Sabto langsung menuju ke pagoda lima unsur. Para kaisar sudah tahu bahwa akan kedatangan sosok jenius yang akan memicu pagoda lima yang telah membawa takdir roh elemen tanah. Keajaiban seperti apa yang terjadi jika kelima ruang pagoda lima unsur telah terbuka? Di pusat kota terlarang, pagoda lima unsur berdiri kokoh, bersinar empat elemen yang telah terbuka. Ki Sabto merasakan adanya energi yang istimewa dalam pancaran energi yang mengelilingi pagoda lima unsur. Di depan pagoda, Biksu Tong dan keempat muridnya Wukong, Bajie, Sawuji, dan Zuzan tengah bermeditasi untuk mendapatkan pencerahan mencari keberadaan kitab suci berada di sana. Juga ada rombongan yang berasal dari gerbang neraka, diantaranya Basabar, Bagun, dan Pora, dan kawan-kawan. Pandangan mereka tertuju kepada sosok harimau putih yang besar yang baru saja tiba bersamaan dengan kelima kaisar. Ki Sabto dan rombongannya turun dari atas Baihu. 7 sosok kuat yang turun dari Baihu itu langsung menjadi sorotan. Aura mereka terpancar dengan bentuk dan warna yang berbeda yang cukup mendominasi di sekitar. Kau pergi terlalu jauh dari rumah, Sabtoyo, sapa Bagun menghampiri Ki Sabto. Guntur Geni, bagaimana kau ada di sini? Ki Sabto terkejut. Guru besar Guntur Geni, 5 ahli spiritual instruktur Padepokan Guntur Geni memberikan hormat kepada Bagun. Anda masih terlihat luar biasa, instruktur, sapa Mbak Sabar. Siapa ini? Tunggu dulu. Bukankah kau Kapten Sabar Sastro Tenoyo? Ki Sabto masih mengingat kawan lamanya sewaktu di pangkalan militer. Aku tersanjung, Anda masih mengingatku meskipun sudah puluhan tahun yang lalu, balas Mbak Sabar. Bagaimana tidak, selama hidupku yang memanggilku instruktur hanya kau seorang kapten, ucap Ki Sabto sambil mengelus jenggotnya. Nostalgia singkat membuat mereka mengingat saat-saat mereka muda dan menjadi kenangan yang sudah berlalu muncul kembali. Ngomong-ngomong, apa kau membawa takdir roh elemen tanah, Sabtoyo? Tanya Bagun. Yang mana aku tahu, mari kita lihat dan buktikan sendiri, balas Ki Sabto. Mereka mengiringi rombongan Ki Sabto menuju pagoda lima unsur. Di sana hanya tersisa 1 batu elemen tanah. Batu lainnya telah hancur karena sudah memiliki masternya. Amitabha, sebuah kehormatan bertemu dengan sosok mulia seperti Anda, sambut Biksu Tong sopan diikuti keempat muridnya. Kehormatan juga bagi kami bisa bertatap muka dengan Guru Tong yang sudah melegenda di seluruh daratan, balas Ki Sabto. Amitabha, Anda terlalu tinggi menilai saya, ucap Biksu Tong. Aku pernah mendengar tentang kemegahan pagoda lima unsur di alam Dao saat muda. Pada akhirnya, aku mendapatkan kesempatan untuk melihatnya langsung. Ini kapilar utama yang menjadi pondasi pertahanan bagi seluruh makhluk daratan dari kejahatan iblis. Ki Sabto mengaguminya. Terlalu berlebihan jika dikatakan sebagai pilar utama, karena pada dasarnya yang menjadikannya berguna adalah orang-orang yang membawa takdirnya. Pagoda lima unsur hanyalah sarana untuk menciptakan seorang master yang bisa melawan iblis jahat, sahut Kaisar Langit. Aku terlalu mengulur waktu. Aku mencoba mengaktifkan pagoda lima unsur yang terakhir. Ki Sabto berjalan di depan batu hitam dan menyentuhnya. Tingkat kemurnian elemen roh yang Ki Sabto miliki adalah 99. Ya, hanya kurang 1 angka saja beliau bisa memicunya. Sayang sekali beliau bukanlah seseorang yang membawa takdir roh elemen tanah. Aku berharap kau bisa memicunya, tapi ternyata kau bukan yang ditakdirkan, kata nadi semesta. Aku juga sedikit kecewa, balas Ki Sabto. Sayang, aku gagal, ucap Ki Sabto. Amitabha, meskipun Anda bukanlah pembawa takdir, Anda pastilah seseorang yang jenius, sanjung Biksu Tong.
Apa aku pantas mendapat pujian seperti itu? Maaf, telah membuat kalian kecewa. Balas Ki Sabto. Harapan bagi alam do pupus. Ternyata Ki Sabto sekalipun bukanlah sosok yang membawa takdir. Gelombang iblis pertama telah meruntuhkan 5 kota utama. Mungkin gelombang iblis kedua masih bisa ditahan karena banyak ahli dan campur tangan manusia. Tapi bagaimana dengan gelombang ketiga, keempat, dan seterusnya selama Raja Iblis Mogu belum bergerak? Pihak iblis belum sepenuhnya mengerahkan kekuatannya. Hanya kitab suci yang bisa mengimbangi keberadaan kitab kebangkitan iblis. Tapi selama elemen terakhir belum terpicu, keberadaan kitab suci masih belum bisa ditemukan. Pada akhirnya alam Dao akan runtuh. Mau sekuat dan sebanyak apapun para ahli di sana, soal jumlah dan kekuatan dari dulu iblis selalu jauh lebih unggul. Mari kita pergi. Kita tidak tahu bagaimana kondisi Jaka saat ini, ucap Ki Sabto. Apa kau ingin mencari anakmu yang bernama Jaka? Cucuku dan rekannya katanya telah menyusul untuk menyelamatkan. Jika aku tahu, pasti akan melarang tindakan nekat cucuku itu. Jika instruktur ingin pergi ke sana, tolong bawa aku. Pinta Mbak Sabar. Ajak aku juga, Sabtoyo, saut Bagun. Oh, dengan senang hati, kata Ki Sabto. Wow, Bagun berubah menjadi serigala emas. Pak Sabar, naik. Apa kau bisa mengikuti kecepatanku? Ucap Baihu. Lelaki tua ini memang sudah sedikit lambat, tapi tidak perlu khawatir, balas Bagun. Baik, ayo, mari berangkat. Di mana si Bon? Tanya Ki Sabto. Bon masih di bawah guru besar, balas Ki Jawa. Bon, kamu ngapain? Ayo cepat naik, teriak Ki Setya. Tidak ada yang menyadari bahwa Bon tiba-tiba mendekat dengan sendirinya di depan batu hitam pagoda 5 unsur. Bon sangat penasaran dengan batu hitam di depannya. Warna hitam sangat pekat mengkilap seperti batu obsidian. Bon cukup tertarik dan menyentuh batu tersebut. Clang! Terdengar seperti kedua besi yang sedang beradu. Ki Sabto cukup tegang melihat apa yang dilakukan Bon. Beliau baru sadar bahwa kondisi unik yang dimiliki jiwa Bon adalah jiwa biji besi. Besi adalah unsur logam dan logam adalah elemen tanah. Tunggu aku, Pade. Jangan tinggalkan aku di sini, saut Bon. Ki Sabto menghela nafas. Bayangannya terlalu tinggi pada Bon. Nyatanya setelah Bon menyentuh batu tersebut tidak terjadi apa-apa. Ayo Bon, cepat naik, ucap Ki Setya sekali lagi. Saat Bon ingin membalikan badan, batu hitam tersebut retak dan fenomena yang menggegerkan jagat semesta Dao pun muncul. Pak, jedar! Cahaya hitam berkemilau putih melambung tinggi menembus langit alam Dao. Semua makhluk yang ada di bawah langit terkejut, terkesima melihat fenomena luar biasa tersebut. Bahkan kelima kaisar sampai gemetar karena saking senangnya. Elemen roh tanah telah terpicu. Sang master pembawa takdir telah muncul. Kini alam Dao memiliki harapan. Wow! Teriak semangat membara para penghuni alam Dao. Akhirnya, terima kasih kita memiliki harapan. Para penghuni alam Dao mengatakan sesuai dengan perasaan mereka. Amitabha, ujar Biksu Tong. Sial, alam ini sengaja ingin menipuku. Memang ini adalah kesempatan untuk generasi muda, ucap Ki Sabto merasa dipermainkan oleh alam. Jeglek, pintu pagoda 5 terakhir telah dibuka. Aku tidak menyangka kau telah membawa takdir itu, makhluk hitam, ucap Kaisar Bumi. Aku punya namaku Bon. Maaf, baiklah, sekarang kesempatanmu. Masuklah Bon, kau akan menjadi penyelamat seluruh alam ini, pinta Kaisar Bumi. Bon, pergilah. Di dalam sana mungkin saja ada manfaat besar untukmu. Jika kau ingin bersanding dengan teman-teman, maka pergilah, ucap Ki Sabto. Padi juga berpikir begitu, ujar Bon. Ki Sabto hanya tersenyum. Dengan begitu, Ki Sabto menunda untuk pergi ke kota iblis. Beliau tahu perbedaan waktu di dunia kecil pagoda 5 unsur. Menunggu selama 1 jam tidak masalah baginya, sebab 1 hari di dunia roh tanah itu setara dengan 1 menit di alam Dao. Memang ada beberapa perbedaan di dunia kecil lainnya di dalam pagoda 5 unsur. Terjawab sudah. Seseorang yang membawa takdir elemen roh tanah itu adalah Bon. Sebetulnya bakat tersebut sudah Bon miliki sejak lahir, hanya saja terpicu saat ia berada di Kerinci.
Gumo adalah dewa roh elemen tanah yang paling kuat di antara semua elemen. Kekuatan penghancurnya sangat mengerikan dan memiliki pertahanan yang sulit ditembus. Secara fisik, Bun sendiri juga sangat kuat dan memiliki ketahanan tinggi meskipun tidak memiliki tubuh sebesar Desta ataupun Tori. Bun bisa mengalahkan banyak orang yang tidak bisa dilakukan oleh Tori. Elemen tanah berkaitan dengan emosi. Saat emosi Bun terpicu, disitulah kondisi terkuat Bun. Gumo adalah seekor benting hitam yang sangat kuat, sosok yang memiliki temperamen dan pemarah. Dari semua elemen, tantangan tersulit adalah di dunia roh elemen tanah. Apakah Bon bisa lolos dari tantangan penguasa dunia kecil tersebut atau tidak? Itu tergantung dengan kemampuannya. Harapan besar ada pada Bon. Berhasil tidaknya Bon melewati ujian itu juga menentukan nasib alam Dao. Gerbang agung sudah mulai mendapat serangan. Iblis musuh sudah mengerahkan pasukan. Di gerbang bumi juga sudah ada tanda-tanda kehadiran iblis gelombang kedua. Gerbang ilahi sudah bersiap karena para iblis sudah terlihat dan siap menyerang. Gerbang langit bahkan sudah melakukan pertempuran kecil melawan iblis sisa gelombang pertama. Gerbang suci juga sudah mulai pergerakannya. Aditya bahkan menjadi garda terdepan memimpin para prajurit Dao melawan para iblis dengan gagah berani. Semuanya memiliki peran masing-masing. Takdir tidak ada yang tahu. Mereka bisa mati kapan saja atau menjadi penyelamat. Tentu saja beban besar tersebut tidak dipikul sendirian oleh Bon. Terpicunya pagoda 5 unsur yang terakhir tidak memberi jaminan bahwa semuanya akan bisa terhindar dari musibah. Untuk bertahan sudah pasti kemampuan masing-masing dibutuhkan. Jalan spiritual sangat rumit dan luas dan bukan tempat untuk mencari perlindungan, harapan, dan kekuatan. Semakin tinggi pemahaman tentang dunia spiritual, akan semakin besar dunia tersebut. Semakin kecil pemahamannya, dunia itu juga akan terlihat kecil. Jika kota iblis Xinjiang dirasa adalah tempat terbesar dan terkutuk, maka alam spiritual akan menunjukkan luasnya semesta gaib itu. Istana Bermuda, alam iblis langit itu hanyalah sebagian kecil saja. Selesai. Luar biasa. Kisah petualangan Tori season kelima ini part 1 langsung disuguhkan tentang si Bon, yang ternyata Bon adalah pemicu elemen tanah. Wah, lengkap sudah 5 elemen roh ya. Dan Bon yang benar-benar gak disangka-sangka ini kisah Sabto udah GR banget, ternyata bukan. Dan di sini adalah Bon, dan memang sudah saatnya generasi muda untuk bangkit ya. Luar biasa sekali kisahnya. Dan yang pasti jangan sampai ketinggalan besok untuk part keduanya di season kelima ini. Dan terima kasih kepada Sinta Dery atas izinnya untuk kami bisa membawakan kisah yang luar biasa ini. Minta terima kasih sekali lagi kami ucapkan, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain atau pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.